Ayahku adalah dewa perang. Bab 475. Guan Qianjun sedikit bingung dan memandang Li Kuanyang. Li Kuanyang harus mengetahui keberadaan Jiang Che dan perannya. Dia dikejar oleh seorang pembunuh dan kedua saudaranya ditangkap. Mengapa dia harus berlari 100 atau 200 kilometer ke kota untuk menemukannya? Daripada mencari Jiang Che dulu. Ketika Li Kuanyang melihat Guan Qianjun, dia langsung mengerti maksudnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya ingin menemukan Jiang Che pada awalnya. Saya takut kedua saudara kandung itu dalam bahaya. Mencari Jiang Che tentu saja merupakan cara terbaik. Namun, Jiang Che sudah dipenjara saat itu, jadi aku tidak punya pilihan selain menemukanmu." Jiang Che dijebloskan ke penjara. Apa yang terjadi? Guan Qianjun mengerutkan kening. Li Kuanyang mengangkat bahu, "Saya juga mendengar beberapa waktu lalu bahwa seorang anak laki-laki bernama Zuo Zuo dari Kabupaten Zhongling jatuh cinta dengan putri Jiang Che, Jiang Ruyan. Anak ini playboy. Dia bermain dengan wanita di mana-mana. Baik Jiang Ruyan maupun ayahnya tidak setuju. Zuo Zuo sangat berani. Dia sebenarnya meminta seseorang untuk menculik Jiang Ruyan. Aku ingin memaksakan diriku padanya. Untungnya, Jiang Ruyan juga pintar dan cepat menghubungi ayahnya melalui ponsel tersembunyi. Jiang Che memimpin orang-orang untuk menyelamatkannya, tetapi dalam amukan guntur, dia mematahkan kaki ketiga Zuo Zuo. Hal ini membuat ayahnya marah dan mengerahkan semua kekuatan. Berbicara tentang ini, Li Kuanyang mengangkat bahunya untuk kedua kalinya. "Tuan Guan, Anda juga harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Jiang Che, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ayah Zuo Zuo, dan Jiang Che sendiri tidak bersih. Ini perlu diselidiki. Jangan bicara tentang pantatmu, bahkan kepalamu pun tidak bersih. Tidak, semua aset keluarga Jiang telah disegel." Guan Qianjun mengangguk, masih mengerutkan kening. Bukankah hubungan antara Jiang Che dan Qi Kunlun cukup baik? Secara logika, dia bisa meminta bantuan Qi Kunlun. Namun, Guan Qianjun kemudian memikirkannya dan memikirkan kemungkinan lain. Jiang Che ini memang pria yang tangguh, dia melakukan banyak hal yang tidak diketahui. Mungkin karena dia tidak ingin menyeret Qi Kunlun ke dalam masalah. Setelah memikirkannya, Guan Qianjun membuat keputusan. "Ayo pergi ke rumah Jiang dan melihat lebih dekat untuk melihat apa yang terjadi." Baik Li Kuanyang maupun kedua bersaudara itu suka menyaksikan keseruannya, jadi tentu saja mereka setuju dengan sepenuh hati. Maka, beberapa orang datang ke rumah tua keluarga Jiang di pinggiran kota. Guan Qianjun juga pernah mengunjungi rumah ini sekali, dan disinilah dia menyelesaikan perburuan hantu pertama dalam hidupnya. Rumah tua itu memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, paviliun dan paviliun, yang membuatnya terlihat cukup makmur. Saat ini, pintunya terbuka, dengan berbagai kendaraan diparkir di luar, dan lebih dari selusin pengawal kuat ditempatkan di depan pintu. Suara yang sangat tajam terdengar dari pintu. "Jiang Che, sebaiknya kamu cepat memberitahuku di mana kamu menyembunyikan harta karun itu. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Sialan kamu. Kamu sangat menipuku hingga aku hampir menjadi seorang kasim. Kamu harus mengambil semua uang ini." Saat dia berbicara, terdengar ledakan tawa yang sangat bangga dan arogan. Jelas sekali, orang itu luar biasa. Di halaman yang luas, ada seekor bangau kecil, dan seorang pria berlumuran darah tergantung di atasnya. Seorang bos generasi, yang dianggap sebagai orang paling berkuasa di Kabupaten Zhongling, telah dipukuli sampai mati. Salah satu kakinya berlumuran darah, dan ada beberapa luka sayatan senjata tajam. Anda bahkan dapat melihat tulangnya. Ada lebih dari selusin orang di sekitar, termasuk pria dan wanita, tua dan muda. Jiang duduk terpuruk di samping dengan ekspresi muram. Dia juga seorang karakter. Justru karena lelaki tua itulah keluarga Jiang menjadi makmur, dan sekarang orang tua itu juga tampak pucat. Jiang Che berteriak dengan tegas, "Zuo Zuo, jangan pernah memikirkannya. Saya tidak akan pernah mengaku kalah. Tidak ada pengecut di keluarga Jiang." "Ah, benarkah?" Zuo Zuo tersenyum dan tiba-tiba bertepuk tangan, dan dua anak buahnya segera mengeluarkan seorang gadis berusia awal 20-an dengan air mata di wajahnya dari selusin tahanan. Gadis itu, Jiang Ruyan, berteriak ketakutan dan tiba-tiba terlempar ke kaki Zuo Zuo. Saat dia hendak bangun, Zuo Zuo menginjak rompinya dengan keras, dan segera, seperti paku, dia dipakukan ke tanah. Di antara para tahanan, seorang wanita parubaya berteriak dengan tegas, "Lepaskan putriku! Lepaskan putriku!" Dia berdiri dengan putus asa dan bergegas. Membungkuk, seperti sapi,
Ia menabrak Zuo Zihuo dengan keras. Zuo Zuo terkejut, oh, sungguh wanita yang kuat, apa yang harus saya lakukan? Dia akan menjatuhkan saya sampai mati. Tetapi, tepat ketika wanita itu hendak memukulnya, Zuo Zuo tiba-tiba mengusirnya dengan keras. Tendangan seperti itu tepat di tengah. Wanita itu juga memuntahkan seteguk darah, wajahnya dipenuhi kesedihan, dan wajahnya memelintir kesakitan. Jiang Ruyan berteriak dengan sedih, Bu. Bu, kenapa kamu menendang ibuku seperti ini? Kamu akan menendangnya sampai mati. Dia berjuang dan ingin bergegas untuk melihat bagaimana keadaan ibunya, tetapi dia terinjak dengan keras oleh papan tendangan Zuo San. Semua tahanan berjuang untuk melihat luka-luka wanita tersebut, namun dipukuli dan ditendang oleh sekelompok serigala ganas di sekitar mereka hingga mereka meringkuk di tanah. Wajah wanita itu pucat, dan dia terjatuh telentang di rumput, muntah darah. Sambil muntah, dia bergumam, putriku. Putriku. Lepaskan putriku, tolong. Ibu dan anak perempuannya sangat mencintai satu sama lain. Jiang Che, yang terjatuh di bawah derek, juga berteriak dengan marah, Zuo Zuo, kenapa kamu masih sendirian? Ayo pukul aku. Ayo pukul aku. Zuo Zuo tertawa keras, kesenangan apa yang kamu miliki? Ini lebih menyenangkan untuk putrimu, tetapi rumah harta karunmu lebih menyenangkan. Katakan di mana rumah harta karun itu, kalau tidak, aku tidak sopan lagi pada putrimu. Begitu dia berjongkok, dia tiba-tiba merobek sebagian besar pakaian Jiang Ruyan. Jiang Ruyan memeluk dirinya erat dan menangis. Di antara para tahanan, sebuah suara tua dan menyedihkan terdengar, binatang, binatang. Kamu binatang kecil, jangan pergi terlalu jauh, Tuhan akan menerimamu. Tuan Jianglah yang berbicara. Zuo Zuo memandangnya dengan jijik, menamparnya, dan berkata dengan marah, orang tua, tahukah kamu bahwa hanya orang paling tidak berguna di dunia yang berpikir bahwa Tuhan dapat menerima manusia? Hahaha, aku dengar kamu sangat kuat saat itu. Sayang sekali kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku adalah pemimpin Kabupaten Zhongling. Kalau tidak, Pak Tua sialan, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu mencari koneksi kemana-mana untuk melihat apakah kamu bisa memanipulasiku. Cek-cek, pada awalnya, kamu cukup galak. Kamu bilang kamu bisa menemukan koneksi dalam 1 menit dan membawa aku dan bahkan ayahku pergi. Bagaimana sekarang? Hahaha. Bab 476. Tidak heran Zuo Zuo sangat bangga. Ketika kedua belah pihak mulai bertengkar, Jiang mencari-cari koneksi lama, berpikir dia bisa mengambil alih putra pejabat tinggi di Kabupaten Zhongling. Tapi dia sudah tua, dan tehnya akan dingin saat dia pergi. Hubungan ini biasanya memainkan peran tertentu, tetapi jauh dari efektif melawan keluarga No. Satu yang sebenarnya di Kabupaten Zhongling. Apalagi, saat itu, Zuo Zuo telah kehilangan kaki ketiganya karena Jiang Che. Ayahnya sangat marah hingga dia menyerahkan segalanya. Tuan Jiang berkata dengan sedih, apa yang akan kamu lakukan untuk melepaskan cucuku dan melepaskan seluruh keluargaku? Sederhana. Zuo Zuo bertepuk tangan, keluargamu memiliki rumah harta karun, beritahu aku di mana tempatnya. Aku suka keindahan, tapi aku lebih menyukai rumah harta karun. Mungkin aku bisa menyerahkannya dengan patuh. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi, haha. Tetapi jika tidak, aku akan melakukannya. Sambil tersenyum, warna yang sangat ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia berjongkok lagi dan merobek sebagian besar pakaian Jiang Ruyan. Kotoran. Jiang Ruyan memeluk dirinya sendiri erat-erat dan menangis memilukan. Ayah. Ayah. Kakek, tolong aku tidak mau. Aku tidak ingin menjadi seperti ini. Semua tahanan memandang Jiang Che di bawah derek. Orang tua itu bahkan berkata dengan sangat merendahkan, katakan padanya. Jika kamu tidak memberitahunya, Ruyan akan. Keterampilan keluarga Jiang kita tidak sebaik yang lain, jadi akui saja kekalahannya. Selama kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Jiang Che tersenyum pahit, ayah, ayo berhenti bermimpi. Anak ini mengalami luka di kepala dan kakinya bernanah. Apakah menurutmu kita bisa dibebaskan jika kita menyerahkan harta karunnya? Tidak mungkin. Jika dia mendapatkan rumah harta karun itu, dia hanya akan membunuh orang dan membungkam mereka. Anak ini 10.000 kali lebih kejam dariku. Zuo Zuo sangat murung, jadi, Anda benar-benar tidak mau menyerahkan harta karun itu. Apakah Anda lebih suka saya menyiksa putri Anda sampai mati? Saya akan menyiksanya di depan Anda dan di depan semua orang. Hahaha. Aku akan merobek pakaian Jiang Ruyan lagi.
Tuan Jiang berteriak dengan sedih, katakan padanya. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa membiarkan cucu perempuan saya diganggu seperti ini. Sambil berteriak, dia menangis. Jiang Ce akhirnya menyerah, oke. Aku akan memberitahumu rumah harta karunnya. Kamu dulu. Lepaskan putriku. Zuo tertawa bangga, bisa saja seperti ini sejak lama. Kenapa kamu tidak segera memberitahuku di mana rumah harta karun itu? Saat Jiang Ce hendak berbicara, sebuah suara malas tiba-tiba datang dari luar, saya juga sangat tertarik dengan rumah harta karun, jadi beritahu saya dan saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Aku jelas lebih bisa dipercaya daripada binatang kecil itu. Tiba-tiba, semua orang di halaman tercengang. Siapa? Beranikah kamu mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Tai Sui kecil dari Kabupaten Zhongling? Mata yang luar biasa itu menatap dengan aura jahat. Dan Jiang Ce, Tuan Jiang dan lainnya. Wajah-wajah yang awalnya putus asa tiba-tiba bersinar dengan harapan, dan mereka semua berbalik. Kemudian, wajahnya penuh kejutan. Orang tua itu tiba-tiba tertawa, keluarga Jiang kita tidak boleh mati. Jiang Ce juga berkata dengan lantang, baiklah, Tuan Guan. Saya akan memberikan rumah harta karun saya, hahaha. Kami aman. Tak lama kemudian, Zuo pun tertawa, apakah masih ada harapan? Hahaha. Bukankah aku sudah membuatmu gila? Orang malang justru dianggap sebagai penyelamatmu olehmu. Silakan dan kalahkan orang-orang ini setengah mati karena memperlakukan mereka sebagai penyelamat. Sialan. Jika kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu di depanku, kamu sedang mencari kematian. Segera, beberapa karakter yang sangat kejam bergegas menuju pintu. Guan Qianjunlah yang masuk. Dia dengan mudah menjatuhkan orang-orang yang berlari ke arahnya ke tanah dan memukuli mereka sampai mereka muntah darah. Kemudian, dia bertepuk tangan dan menatap Zuo Zibo, dengan cibiran di bibirnya, hanya itu. Zuo awalnya terkejut, lalu tertawa, dan benar-benar bertepuk tangan. Lumayan, saya masih berlatih sebagai ahlinya. Keterampilan ini, cek. Lumayan luar biasa. Tapi lalu bagaimana jika itu luar biasa? Lalu bagaimana jika itu luar biasa? Tiba-tiba, orang ini berteriak seperti orang gila, seolah dia gila. Telinga Guan Qianjun sedikit tuli karena keterkejutannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, pasti ada tumor di otakmu, kan? Dan apakah itu tumor ganas? Zuo tiba-tiba menutup mulutnya, menatapnya dengan tajam, dan menunjuk ke arahnya, seperti yang kamu katakan, kamu sudah mati. Kabupaten Zhongling adalah milikku, bahkan yang disebut keluarga pertama di dunia bawah tanah Zhongling, rumah Jiang. Aku akan membunuhmu sampai mati. Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Matanya tiba-tiba berbinar. Matanya menatap lurus ke punggung Guan Qianjun. Gadis yang berjalan dengan rasa ingin tahu di belakang Guan Qianjun sangat ketakutan hingga dia melompat dan berteriak. Tiba-tiba meringkuk di belakang Guan Qianjun, dia bergumam, kakak ipar, mata pria itu sangat menakutkan, membuat orang ingin menggalinya. Ini Su Haitang. Zuo Zuang sangat gembira hingga dia hampir menangis. Dia melambai kepada Su Haitang, gadis cantik. Ayo, jadilah pacarku. Sudah kubilang, tidak peduli betapa cantiknya gadis itu, jadilah pacarku. Itu belum bertahan lebih dari setengah tahun, tapi menurutku kamu bisa menjadi pacarku selama 3 tahun. Aku akan membelikanmu mobil mewah jutaan dolar, rumah mewah tidak kurang dari 5 juta, dan aku akan memberimu 200.000 sebulan. Kamu bisa bermain denganku sesukamu, cepat datang. Syaratnya sangat murah hati. Bentak. Setelah sebuah batu membentuk parabola yang anggun dan cepat di udara, batu itu mengenai dahi Zuozi. Sangat keras. Segera terjadi hujan darah. Kekuatannya juga sangat dahsyat. Zuo tercengang. Orang-orang di sisinya tercengang. Semua orang di keluarga Jiang tercengang. Guan Qianjun tercengang. Li Kuanyang, yang mengikuti, tercengang. Su Haitang. Dia juga tercengang. Iya. Kamu berhasil, aku hebat sekali. Kakak ipar, apa aku benar-benar hebat? Aku bisa melompat dengan 100 langkah, hahaha. Suara kekanak-kanakan muncul. Semua orang berpaling untuk melihat. Saya melihat seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun berdiri di belakang Guan Qianjun, memegang batu kecil bermata tajam di tangannya, wajah kecilnya penuh kebanggaan. Melihat semua orang memandangnya, dia merasa sedikit malu, dan berkata dengan percaya diri, dia bilang dia ingin menjaga kakakku. Apakah kakakku adalah seseorang yang bisa dia jaga? Tentu saja aku akan memukulnya.
Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Guan Qianjun mengangkat ibu jarinya, tidak. Li Kuanyang mengangkat ibu jarinya, sejak zaman kuno, para pejuang telah muncul sejak masa muda. Sekarang, apakah masa kanak-kanak telah lahir? Su Haitang mengangkat ibu jarinya, luar biasa. Bocah kecil itu tentu saja adalah Su Haiyun. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dialah orang pertama yang menyebabkan kerugian pada Zhuangzi yang mendominasi. Zuo menyentuh dahinya yang sakit dan merasakan tamparan darah. Dia marah, mengertakkan gigi dan bergegas, bajingan kecil, aku ingin kamu mati. Semuanya ada di mana-mana. Bentak. Sebuah batu menghantam keningnya lagi, dan itu mengenai luka sebelumnya. Darah berceceran di mana-mana. Zuo menutupi dahinya kesakitan, berhenti, berjongkok di tanah dan meratap. Itu sangat menyakitkan. Ini sangat memilukan. Bersambung.